Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah sarapan belum? Belum? Ya urusannya sama Bu Yanti deh. Kalau kita ngucapin salam, jawabnya rada semangatan. Tandanya kita datang ke majelis ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah deh, saya pantun dulu lah biar pada semangat. Boleh Bu ya? Jadi kalau saya bilang, kalau saya mantun bilang cakep ya Bu ya? Siap? Daun salam, daun mengkudu. Kurang kenceng, yang kencengan apa? Daun salam, daun mengkudu. Yang jawab salam saya doain masuk surga paling dulu, amin. Amin. Udah siap masuk surga? Hah? Apa masih sayang sama suami? Baik. Karena alhamdulillah juga di sini banyak juga ada guru-guru kita, ya kita kasih pantun dan nih ada guru-guru kita, Insya Allah. Boleh Bu ya mantunin buat guru kita ya? Boleh kagak? Ya boleh. Kalau nggak boleh saya pulang. Pergi ke pasar membeli tomat, kurang kenceng, yang kencengan Bu semangat. Pergi ke pasar membeli tomat, apalagi Bu? Emang kalau di depan ibu-ibu saya ini rada kegok saya, apalagi kalau ada emak sendiri, waduh. Kalau nggak ada emak sih mungkin masih enak ini, ada emak sendiri. Ya kita ulangin dah, biar kagak lupa ya. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, tandanya boleh menikah lagi, amin. Ya kata Bu Yanti salah ngundang Ustadz ini. Tenang, kita belain jalan-jalan ke Pulau Mentari, singgah sebentar sambil minum kopi. Kalau Bapak jadi menikah lagi, artinya Bapak mencari mati. Senang banget, katanya pecinta Rasulullah ini, Masya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabih wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabih. Hamdan yastajlibul marghuba min ridhaih wa yastad'iful mahzuna min ataih wa yaj'alana minasyakirina li na'maih wal 'arifina li awliyaihi wa alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaru wa sabiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina
raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati dan kami takzimi guru kami tercinta Ustaz Minin Ibrahim. Mari kita doakan semoga beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya sehingga dapat membimbing kita menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati pula orang tua kami tercinta Bapak Haji Mahmud Yunus. Kita doakan juga semoga Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya, dan dengan panjangnya umurnya beliau kantongnya pun akan tebal untuk masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa sama-sama kami hormati dan kami takzimi orang tua kami juga Bapak Kastono. Namanya aja udah kas, berarti kayak berangkas duitnya ya. Alhamdulillah. Waduh, istrinya kenceng banget doanya. Alhamdulillah. Yang sama-sama kami hormati pula orang tua kami Bapak Sumardi, Bapak Iwan Subur, Masya Allah, Bapak Semali, dan para bapak-bapak lainnya yang gak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Begitu pula yang sama-sama kami hormati guru kami tercinta Ibunda Ustazah Fatma. Kita doakan semoga beliau selalu dalam kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dapat mampu merangkul ibu-ibu berjalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami hormati pula ketua pengajian Ibu Suyanti. Masya Allah, namanya benar nggak Bu ya? Salah. Terus namanya siapa nih? Sugiyanti. Wah, Ibu Sugiyanti. Maklum, belum kenalan. Makan doang di rumahnya udah. Iya bersih kan, Masya Allah. Begitu pula yang sama-sama kami hormati penasehat Ibu Asmiwati dan Ibu Haja Siti Hafsah, dan para ibu-ibu sekalian. Karena memang sama Ibu Sugiyanti saya kagak dikasih absen, jadi tugas saya bukan ngabsenin satu persatu, tapi emang tugasnya disuruh kasih mauizah hasanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan langkah kaki kita ke masjid yang penuh mulia ini. Semoga dengan langkah kita Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan salawat, ada yang ketinggalan yang sama-sama saya hormati ibunda tercinta Haja Neneng. Kalau saya nggak sebutin nanti saya nggak boleh pulang nih. Ya mohon maaf ya Umi. Uminya di belakang sih nggak kelihatan jadinya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah alam semesta ini diciptakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau disuruh ceramah kita ngelawak, kita bukan akrib, bukan siapa lagi ya temennya ya, nggak dono, nggak kasino, nggak semuanya enggak. Tapi mah kalau disuruh ngelawak dikit insya Allah bisa, karena emang tugasnya tukang ceramah ya Bu ya. Berarti saya tanya siap jawab Bu ya? Siap Bu? Oke, saya tanya dulu nih Bu sebelum saya nyampein. Bu, mau milih yang mana? Belum dikasih pertanyaannya. Mau milih yang mana? Yang panjang berurat masuk semuanya, atau yang pendek berurat masuknya setengah? Astagfirullah, udah ketawa baik. Pikirannya di masjid ini, maksudnya ceramahnya mau panjang berurat, jadi emang betul-betul kita menggebu-gebu ini.
atau maunya yang pelan-pelan aja. Nanti kalau yang mau pendek ya amplopnya sama, mau panjang juga amplopnya sama. Kayak saya tanya dulu sama ibu-ibu, mau yang panjang? Oh panjang, alhamdulillah, berarti ibu suka yang panjang. Mau izu hasananya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini pasti terdapat keistimewaan, pasti terdapat kemuliaan. Allah menciptakan bulan, dari 12 bulan Allah pilihkan 4 bulan yang menjadi bulan mulia. Harapan Allah di 4 bulan tersebut, hamba-hambanya yang berlumuran dengan begitu banyaknya dosa, ketika ia menghadap Allah, memohon maaf kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan-bulan itu Allah ampunkan segala dosa kita. Pertanyaannya, Bu, 4 bulan itu pada tahu kagak ini? Bu, tadi baik, orang setiap minggu ngaji. Iya, setiap minggu ngaji. 4 bulan itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan Ashhurul Hurum. Ya, jadi 4 bulan ini diawali dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi di 4 bulan ini dari 12 bulan Allah muliakan untuk umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Allah menciptakan hari, dari 7 hari Allah pilihkan 1 hari menjadi Sayyidul Ayyam, yang sama-sama biasanya kita sebut dengan hari Jumat. Karena Allah begitu sayang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah khawatir kepada umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak jika Rasulullah dilahirkan di bulan yang mulia, dilahirkan di hari yang mulia, maka umatnya akan menganggap bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulia dengan bulannya, sudah mulia dengan harinya. Tapi Allah memberikan keistimewaan untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Maka bulan Rabiul Awal yang tadinya biasa-biasa saja menjadi mulia karena lahirnya manusia yang mulia. Hari Senin tidak termasuk menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi hari mulia karena lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat baginda Rasul jangan sampai lupa bahwasanya baginda Rasul itu ketika dilahirkan harinya jadi mulia, bulannya jadi mulia. Jadi bukan dimuliakan dengan bulannya. Ya kalau orang kita mah hafalnya bulannya bulan Masehi, nanti ada disebutin dah zodiak-zodiaknya. Yang November Scorpio, terus yang apa lagi dah tuh ya lupa. Kita emang kita nggak hafal begituan, kita menghafalnya asyhur al-arabi seperti itu. Dengan kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu Ibunda Aminah. Nih kalau ibu-ibu mau buka bukunya, ada di kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Nah kalau ibu-ibu kira-kira dulu pas lagi ngandung anaknya di bulan pertama dapat apaan, Bu? Bu, di bulan pertama ngandung anak itu pada dapat apaan? Pasti kalau enggak yang dirasakan apa? Uwa-uwe. Betul ya Bu ya? Iya. Trimester pertama ngerasainnya uwa-uwe.
Ya ada yang bilang kalau anak laki kagak begitu, kadang katanya bilang anak perempuan kagak begitu, gitu kan. Tapi mah kadang-kadang rata-rata perempuan merasakan di fase tersebut. Tapi beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kandungan ibunda mendapatkan keagungan yang luar biasa. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra tersebut dijelaskan, qalat Aminah lamma hamaltu bi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi awal syahrin min hamli wa huwa syahrul Rajabil Asam. Ibunda Aminah berkata, di saat aku sedang mengandung kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itu di usia pertama atau bulan pertama dalam kandungannya. Bainama ana fi ladzatil manam, tatkala aku sedang nikmat di dalam tertidur. Nah, kira-kira kalau ibu lagi tidur ada yang gangguin, marah nggak bu ya? Marah nggak bu? Marah. Ini Ibu Aminah beda yang datangin, ya, yang datangin rada gantengan. Kalau yang datangin suaminya ujuk-ujuk nyolek bu gitu ya. Jangan marah bu, ya. Kalau dicolek sama suaminya jangan marah, tandanya suaminya mau dibuatin susu. Udah malam kalau katanya minta dibuatin susu begitu. Jadi ketika di waktu malam, idza qala alayya rajulun malihul wajhi tayyibur raihah wa anwaruhu layah. Lagi enak-enaknya tidur Ibunda Aminah, ternyata datanglah seorang lelaki yang begitu tampan wajahnya, begitu wangi aromanya, dan begitu bersinar cahayanya. Seraya ia berkata, marhaban bika ya Muhammad. Ibu, itu baru di bulan pertama udah ada yang ngucapin ke Ibunda Aminah, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang wahai Muhammad. Nah kalau kita ibu ya boro-boro ya ngeliatin suami rada dekat dilemparin pakai banci, ya jangan bu. Ya, ini Rasulullah, ibunya merasakan kemuliaan manusia yang agung, manusia yang mulia, sehingga bertanyalah Ibunda Aminah kepada lelaki tersebut, qultu lahu man anta, wahai lelaki yang datangnya di malam hari. Kalau bahasa kita gangguin buat tidur aja nih, gua udah ngilernya banyak-banyak malah dicolek-colek misalnya gitu. Emang mau ngapain bang? Gitu. Kalau bahasa kita begitu ya bu. Emang mau ngapain bang? Emang ente siapa? Qala, akhirnya lelaki tersebut menjawab, ana Adam Abul Bashar. Saya adalah Nabiullah Adam, bapak dari segala manusia. Qultu lahu, kemudian Ibunda Aminah bertanya, ma turid, wahai Nabiullah Adam, datangnya ke sini engkau mau apa? Beliau menjawab, absyiri ya Aminah, laqad hamalti bisayyidil bashar. Wahai Aminah, aku datang ke sini untuk mengucapkan kabar gembira pada dirimu, bahwasanya anak yang sedang kamu kandung ini adalah seorang pemimpin segala manusia. Masya Allah. Mudah-mudahan yang lagi pada hamil anaknya jadi anak yang soleh, amin. Jadi anak yang soleha, amin. Tapi mah kalau yang di sini mah udah kagak udah. Ya bu ya, udah kagak udah bu ya. Udah off gitu ya, udah tua. Ya alhamdulillah. Dan di zaman sekarang banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit yang jadi contoh. Benar bu? Kalau nyuruh mah gampang, tapi kalau jadi contoh susah. Ya kalau misalkan
Apa bu? Kambing kalau disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh nggak punya pikiran. Benar bu ya? Lah kambing disuruh nyontohnya ayam. Lah kambing nyontohnya kambing, ayam nyontohnya ayam. Maka di surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang dari kaummu seorang rasul, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Rasulullah ini manusia, jin, malaikat, apa dewa bu? Manusia. Lah kalau kita disuruh nyontoh sama malaikat, ya kewalahan. Ya Pak Yunus ya. Malaikat nggak makan, kita makannya segampang. Malaikat nggak tidur, kita tidur main balapan kayak Formula One. Ditarik lagi, diurut lagi, begitu. Itu kita. Malaikat gak suka wadon, gak suka perempuan. Nah bapak-bapak sukanya apa? Tadi udah dibilang ya, awas. Kalau mau nikah lagi berarti pengen mati. Ya, maka beruntunglah kita menyontoh seorang manusia yang pantas untuk kita jadikan uswatul hasanah di dalam kehidupan kita. Ya kita juga disuruh nyontoh Superman, kagak bisa ngikutin terbangnya, ya Mia. Ya karena Superman juga pakai celana dalam di luar, jadi kagak ada yang bisa dicontoh. Maka udah cocok Allah pilihkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul, begitu juga kepada umatnya. Maka kita harus bahagia, harus cinta. Karena dengan cinta itulah seperti layaknya seorang suami yang apabila dia mengucapkan hidup ini begitu pahit tapi manis ketika melihat senyuman istriku. Alhamdulillah. Ibu manyun juga kalau lagi di manyun nyengir, senang suami, asal cembetutnya jangan banyakan bu ya, nanti uratnya pada copot. Ya tahu diri. Kalau udah tua kan keriputnya udah kelihatan gitu ya. Mau dibedakin kayak apapun juga tetap gitu. Makanya kalau kita cinta kepada Rasulullah, apa buktinya? Min syartil mahabbati mutaba'atul habib. Syarat orang kalau jatuh cinta itu pasti mengikuti orang yang dicintainya. Benar apa benar bu? Ya coba kita tanya, flashback dah masa ibu masih ABG-an, ketika jatuh cinta dipepet aja sama suaminya. Betul apa bu? Mau makan apa neng? Gua beliin. Pecel lele boleh, sate oke, gitu ya. Sate marangi siap. Giliran udah jadi istri aja, Pak anterin ke sono, capek amat gua jalan diri. Apalagi kalau laki-laki diajak belanja, waduh, udah dah bawaannya cepet aja cepet ya seperti itu ya, saking cintanya. Terus juga kita ngikutin, misalnya kita jalan sama istri kita, terus kita pengen banget makan bakso, si istri makannya ketoprak, otomatis si suami nggak jadi makan bakso, pasti dimakan ketoprak. Kenapa makan ketoprak? Karena bukti cintanya suami kepada istri. Besok tagih bu, tagih ya bu aja, ini ada Ustaz tagih nih tagih. Kalau misalkan dia makan lontong sayur, Bu aja mintanya makannya sate marangi begitu. Berarti kalau Ustadz nggak mau ngikutin, nggak cinta berarti gitu. Tapi sih yakin kalau guru di sini bapak-bapak, apalagi beliau begitu cinta sama istrinya, wah kemana aja juga dilakonin. Alhamdulillah. Maka ketika kita berbicara tentang cinta seperti tadi, berarti harus ada rasa
terima kasih. Kepada siapa? Ya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Abdi, wahai hambaku, lam tashkurni, engkau belum bersyukur kepadaku, idza lam tashkur man ajraitu an-ni'mata ala yadihi, apabila engkau belum bersyukur kepada orang yang kuberikan nikmat atasnya, wala syakka, dan tidak ragu lagi, bi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wasitatul uzma, sebagai perantara terbesar fi kulli nikmah, di setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bal huwa aslul ijad, dan adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adanya muka bumi ini. Jadi di sini Al-Fakir ngajak kepada ibu-ibu, kepada guru-guru kami, yuk mari, kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, buktiin dengan rasa kita cinta betul-betul kepada Rasulullah, dengan kita mengadakan pengajian, dengan kita mengadakan pembacaan maulid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita bisanya cuman ngaku-ngakuin doang. Apa bu? Ngaku-ngakuin doang kan gak enak ya. Ngaku-ngakuin doang. Saya kenal tuh sama ustaz, orang ketemu kagak, bilangnya kan kenal. Dan sekarang ada tuh yang lagi viral, ya ibu-ibu ketemu Iban Gunawan, bilangnya dibagi duit 200 juta. Yaitu ngaku-ngakuin. Jangan bu, jangan suka ngaku-ngakuin. Tapi kalau kita ngaku menjadi umat baginda Rasul, ketika sunnah-sunnahnya kita jalanin, maka Rasulullah pun akan ngakuin kita. Mari ibu-ibu sayangin suaminya yang masih punya suami. Ya kalau yang nggak punya suami, banyakin doa, gitu. Doain suaminya yang udah nggak ada, gitu. Yang para suami juga, yuk mari kita sayangin istri-istri kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta kepada istri-istrinya. Jadi perlu diingat nih, Rasulullah itu nikahnya setelah ditinggal wafat, bukan ketika masih ada. Jadi kalau bapak-bapak mau nikah lagi, nungguin mati dulu pak. Tapi jangan didoain ya istrinya, didoain seumur sehidup semati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikan sepat, ikan gabus, cakep bu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena suasananya udah panas banget, dan saya juga baru pulang kuliah subuh bu, ngantuk banget ini. Tadi juga disuruh ceramah lagi Pak Ustaz, bisa nggak ceramah nanti habis jual? Kagak, udah kagak, ngantuk banget ini. Daripada kita jalan oleng di jalan, nanti ambulan yang bunyi, ya istri kita nangis nanti, ayah kenapa, ayah kenapa. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kita juga berdakwah menyesuaikan dengan kondisi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, karena tadi saya sudah dengar katanya belum sarapan pagi, ya kan akhirnya kita nagih gitu ya. Di sini makan berarti. Ya apabila terdapat banyak kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian yang Al-Fakir sampaikan, semuanya itu datang dari diri Al-Fakir sendiri. Apabila datangnya suatu kebenaran dari yang Al-Fakir sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.